di sini saya akan memperkenalkan secara singkat tentang perusahaan kami. Jadi perusahaan kami ini bernama PT Darista Abadi. Jadi PT Darista Abadi ini perusahaan yang memproduksi aksesoris HP. Salah satunya yaitu case dengan berbagai macam tipe HP yang dibutuhkan oleh pelanggan. Lalu yang kedua ini tempered glass. Lalu yang terakhir itu strap HP. Jadi perusahaan kami ini memang tergolong masih baru, namun sudah memiliki lumayan banyak pelanggan. Hal tersebut tidak terlepas dari kualitas produk yang kami miliki hingga dipercaya oleh banyak pelanggan. Jurnal penerimaan kas PT Darista Abadi bulan Desember. Pada tanggal 4, terjadi penjualan tunai sebesar 2.300.000 didebit di bagian kas, kemudian dikredit di bagian penjualan sebesar 2.300.000. Pada tanggal 8 Desember, terjadi penerimaan bunga sebesar 300.000 didebit di bagian kas, kemudian dikredit pendapatan bunga sebesar 300.000. Pada tanggal 11 Desember, terjadi penjualan tunai sebesar 3.700.000 didebit di bagian kas, kemudian dikredit di bagian penjualan sebesar 3.700.000. Pada tanggal 15 Desember, terjadi penjualan tunai sebesar 3.800.000 didebit di bagian kas, kemudian dikredit di bagian penjualan sebesar 3.800.000. Pada tanggal 17 Desember, menerima pinjaman dari bank sebesar 10 juta, kemudian didebit di bagian kas, dan dikredit di bagian penjualan sebesar 10 juta di hutang bank. Jadi jumlahnya di bagian kas sebesar 20 juta 100.000, di bagian kredit 9.800.000 dan 10.300.000. Jurnal pengeluaran kas PT Darista Abadi bulan Desember. Pada tanggal 1 Desember dikeluarkan untuk bayar gaji karyawan. Jadi akun yang didebit yaitu beban gaji karyawan sebesar 2.800.000, di akun yang dikredit yaitu kas atau bank sebesar 2.800.000. Pada tanggal 2 Desember dibayar secara tunai premi asuransi, jadi yang didebit akun beban asuransi atau premi sebesar 90.000, kemudian akun dikredit sebesar kas sebesar 90.000. Pada tanggal 5 Desember dibeli barang dagang sebesar 1.200.000, akun yang didebit yaitu pembelian sebesar 1.200.000, kemudian akun yang dikredit yaitu kas atau bank sebesar 1.200.000. Pada tanggal 7 Desember dibeli tunai perlengkapan kantor sebesar 100.000. Jadi akun yang didebit yaitu peralatan kantor sebesar 100.000 dan akun yang dikredit yaitu kas atau bank sebesar 100.000. Pada tanggal 13 Desember dibayar rekening listrik dan telepon. Jadi akun yang didebit yaitu beban listrik dan telepon sebesar 120.000, akun yang dikredit kas atau bank sebesar 120.000. Pada tanggal 20 Desember dikeluarkan untuk keperluan pribadi sebesar 500.000, jadi akun yang didebit yaitu Privo Jara sebesar 500.000, kemudian akun yang dikredit yaitu kas sebesar 500.000. Jadi jumlahnya untuk akun yang didebit yaitu 3.610.000 dan 1.200.000, sedangkan akun dikredit yaitu sebesar 4.810.000. Jadi selanjutnya yaitu laporan kartu persediaan. Nah, PT Darista Abadi ini menggunakan metode LIFO yaitu last in first out. Jadi seperti barang yang terakhir masuk ke gudang adalah barang pertama yang akan keluar dari gudang untuk dijual. Nah, pada tanggal 3 Desember ini persediaan awal kuantitasnya yaitu 100 unit, harga per unitnya ini 100.000. Nah, langsung kita masukkan ke kolom persediaan. Unitnya 100, harga per unit 100. Nah, kita menghitungnya dalam bentuk ribuan, biar nggak bingung gitu. Jadi 100 kali 100 kan 10.000 ya. Nah, di sini ditulis 10.000. Lalu pada tanggal 6 Desember, kita lihat, tanggal 6 Desember ada pembelian kuantitasnya itu 300 unit, harga per unitnya ini 120. Lalu ditulis di kolom pembelian di sini 300 unit,
harga per unit 120, jadi 300 dikali 120 ini total harganya itu 36.000. Lalu ditulis di kolom persediaan. Yang pertama ditulis di baris pertama ini, itu yang persediaan awalnya tadi ditulis kembali di sini. Lalu yang baris kedua di sini, itu yang transaksi tanggal 6 Desember ini. Jadi 300 unit, harga per unit 120, total harga 36.000. Lalu pada tanggal 9 Desember terjadi penjualan, kuantitasnya yaitu 100 unit, harga per unit 150. Nah, karena ini terjadi penjualan, kita tulis di kolom harga pokok penjualan di sini, unit 100. Nah, di sini kan yang unit terakhirnya ini kan 300. Karena kita menggunakan LIFO, jadi kita gunakan yang terakhir ini kan, kita ambil yang terakhir ini. Jadi di sini tulis 100, terus harga per unitnya ini ikut yang 300 ini, 120.000. Di sini tulis 120, jadi total harganya 100 dikali 120 ini 12.000. Lalu di persediaannya ini yang ditulis pertama itu yang ini, persediaan awalnya itu 100. Lalu di baris keduanya ini ditulis 200. Kenapa 200? Ya ini, karena yang ini kan 300, diambil 100, jadi tinggal 200. Nah, harga per unitnya ini 120, jadi total harganya 200 dikali 120, 24.000. Lalu pada tanggal 10 Desember, 10 Desember terjadi penjualan, kuantitasnya 100 unit dan harga per unitnya ini 150. Terjadi penjualan lagi, jadi kita tulis unitnya ini 100. Nah, kita ambilnya itu dari sini. 200 ini kan, sisa 200 ini kan. Nah, kita tulis 100 di sini. Harga per unitnya ikut yang ini 120. Jadi total harganya 100 dikali 120 ini 12.000. Nah, di persediaan ini sama, ditulis persediaan awalnya dulu yang 100 unit itu, baru dimasukin yang ini. 200 diambil 100 tinggal 100. Nah, harga per unit 120, total harganya 100 dikali 120 ini 12.000. Masuk ke tanggal 12 Desember. 12 Desember ini terjadi penjualan, kuantitasnya itu 100 unit, harga per unitnya ini 130. Langsung ditulis di kolom pembelian 100 unit, harga per unit 130, total harganya 13.000. Nah, di persediaan ini yang pertama ditulis ya, yang persediaan awal yang 3 Desember ini. Lalu yang baris kedua ini yang terakhir ini yang tanggal 10 Desember. Lalu baru dimasukin yang tanggal 12 Desember ini 100 unit, harga per unit 130 dan total harganya 13.000. Lalu transaksi terakhirnya itu tanggal 14 Desember terjadi penjualan. Kuantitasnya 200 unit, harga per unitnya ini 160. Karena ini penjualan ya, jadi ditulis di harga pokok penjualannya ini yang 200 kan. Nah di sini kan sisanya tinggal 100. Jadi kita ambil dari tanggal 10 sama 12 ini. Kita ambil 200 semuanya. Jadi ini hilang semuanya. Habis. Nah, baru ditulis di harga pokok penjualannya 100. Harga per unit di sini kan 130, ditulis 130. Jadi total harganya 13.000. Nah, udah habis kan yang tanggal 12 ini, baru diambil lagi yang persediaan tanggal 10 Desember ini. 100 unit. Ditulis 100 unit, harga per unit di sini kan 120, ditulis 120. Jadi total harganya 100 dikali 120 ini 12.000. Nah, jadi di persediaannya tinggal persediaan awal yang tanggal 3 Desember itu tinggal 100 unit, harga per unit 100, total harga 10.000. Jadi yang di kolom baris kedua ini udah habis, nggak ada, tinggal persediaan awal yang tanggal 3 Desember itu. Nah, jika di totalnya dari kolom pembelian
unitnya ini tinggal 400, total harganya 48.000. Nah, di kolom harga pokok penjualan, unitnya jumlahnya jadi 400, total harganya 49.000. Di kolom persediaan, unitnya tinggal 100.000. Lalu total harganya tinggal 10.000. Jadi begitu ya untuk metode LIFO-nya. Untuk selanjutnya ada pencatatan jurnal piutang PT Darista Abadi per bulan Desember 2021. Untuk yang pertama ada piutang dagang dengan nominal 600 masuk di debit dan penjualan 600 di kredit. Untuk pencatatan penjualan secara kredit. Yang kedua ada kas dengan nominal Rp570.000 masuk di debit dan piutang dagang Rp570.000 di kredit. Untuk pencatatan penerimaan piutang dagang Tuan Fahri. Lalu yang ketiga ada kerugian piutang dengan nominal 2.400.000 masuk di debit dan piutang dagang dengan nominal 2.400.000 masuk di kredit. Untuk pencatatan penghapusan piutang dagang Tuan Arhan. Lalu yang keempat ada kerugian piutang dengan nominal 4.200.000 masuk di debit dan piutang dagang dengan nominal 4.200.000 masuk di kredit. Pencatatan untuk penghapusan piutang dagang. Selanjutnya ialah laporan aktiva PT Darista Abadi. Pada tanggal 1, PT Darista Abadi membeli gedung sebesar Rp150 juta sehingga dicatat sebagai keterangan gedung di debit Rp150 juta. Kemudian pada tanggal 3, PT Darista Abadi membeli perlengkapan sebesar Rp6.500.000. PT Darista Abadi menetapkan penyusutan sebesar 10% sehingga dicatat sebagai perlengkapan di debit Rp650.000, akumulasi penyusutan perlengkapan di kredit Rp650.000, sehingga total aktiva tetap yaitu Rp150 juta. Selanjutnya pada tanggal 7, PT Darista Abadi mendaftarkan produk baru sebesar 75 juta, masa manfaat 10 tahun dan telah dikeluarkan 5 tahun yang lalu sebelum tanggal pembelian. Masa manfaat yang tersisa adalah 5 tahun sehingga amortisasi per tahun sebagai berikut. Amortisasi per tahun Rp75 juta dibagi 5 tahun, menemukan hasil Rp15 juta sehingga ditulis keterangan merek dagang, biaya sebesar Rp15 juta. Pada tanggal 10, PT Darista Abadi mendaftar hak paten sebesar Rp100 juta, masa manfaat 20 tahun dan telah dikeluarkan 10 tahun yang lalu sebelum tanggal pembelian. Masa manfaat yang tersisa adalah 10 tahun sehingga amortisasi per tahun sebagai berikut. Amortisasi per tahun Rp100 juta dibagi 10 tahun, yaitu hasilnya Rp10 juta sehingga ditulis keterangan hak paten biaya Rp10 juta. Sehingga total aktiva tak berwujud senilai Rp25 juta.